Zadul Muslim, Journey to Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hati-hati kita untuk terus istiqamah di atas jalan-jalan kebaikan, di atas jalan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Saudaraku yang Allah muliakan, para ulama adalah manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan estafet dakwah para nabi dan rasul. Karena di antara keyakinan terbesar seorang muslim dan muslimah adalah kita wajib meyakini bahwasanya la nabiyya wala rasula ba'da Muhammad ibni Abdullah salawatullahi wassalamuhu alaih. Di antara akidah seorang mukmin adalah meyakini bahwasanya tidak ada nabi dan rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi yang mulia, al-ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi dan rasul. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi dan rasul mereka tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Wa innama warrathul ilma. Yang mereka wariskan adalah ilmu, hidayah, petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafirin. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, masuk ke dalam bagian ahli ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, ada sebuah penjelasan yang sangat menarik tentang hadis di atas. Apa yang dibawakan oleh al-Imam Muhammad bin Abu Bakar Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah. Tatkala al-Imam Ibn Qayyim menjelaskan hadis di atas, maka beliau menjelaskan bahwasannya di dalam hadis tersebut terdapat tanbih, terdapat peringatan dan pelajaran bagi kita semuanya. Anna al-ulama aqrabun nasi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya orang-orang berilmu, bahwasanya para ulama mereka adalah manusia-manusia yang paling dekat manzilahnya, yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini saudaraku, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya untuk mendapatkan posisi yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim, seorang muslimah membutuhkan wasilah ilmu. Oleh karenanya, parameter kedekatan seorang hamba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama bukanlah nasabnya, tapi yang paling utama adalah sejauh mana kita berusaha untuk mempelajari, mengkaji, memahami sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana kita bersemangat di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sejauh mana kita bersemangat di dalam menyampaikan, mendakwahkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Barang siapa yang lambat amalannya, yang jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nasabnya tidak akan mempercepat dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang muslim, tatkala seorang mukmin diberikan keutamaan oleh Allah, nasabnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami, untuk bisa mengamalkan
dan mendakwahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahadha khairun ala khair. Maka itu kebaikan di atas kebaikan. Berbahagialah seseorang yang nasabnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amaliyahnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan taufik, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa belajar, mengkaji, memahami, mengamalkan dan mendakwahkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang dekat manzilahnya, yang dekat kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga berfaedah untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.